ISO 14001. Jadi ISO 14001 itu biasanya orang yang menerapkan ISO 14001, kita bicara ini general dulu ya, kita belum masuk ke spesifiknya seperti apa. Tapi nanti spesifiknya kita ke latihan-latihannya. Jadi ISO apa? ISO adalah International Organization for Standardization gitu ya. 14001 itu dia fokusnya ke environmental management system. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat lolos semua di sini, kita bisa dapatkan sertifikatnya. Kenapa kita perlu sertifikatnya? Biasanya ISO itu sifatnya voluntary, jadi tidak ada paksaan. Mau menerapkan ISO tidak, itu tidak ada paksaan. Namun di pelaksanaannya terkadang perusahaan itu terpaksa untuk menerapkan ISO karena dia harus dealing dengan beberapa partner gitu ya, dan mereka menyarankan bahwa you kalau mau kerjasama dengan kita, you harus punya ISO. Kenapa perusahaan itu menyarankan untuk punya ISO? Karena kita tidak mungkin untuk mensertifikasi vendor-vendor kita sendiri, tetapi kita memanfaatkan ISO ini untuk apa namanya, sebagai dalam tanda kutip garansi buat kita bahwa vendor yang kita atau partner yang kita ajak itu memang dia misalkan ISO 9001 dia mutunya memang terjaga. Kalau misalkan yang ISO 14001 dia perusahaannya itu concern atau paling tidak memperhatikan lingkungan. Ini terutama untuk beberapa perusahaan yang orientasinya ekspor. Jadi rata-rata untuk negara Eropa itu mereka menghendaki bahwa kita itu harus lebih concern ke lingkungan. Kira-kira itu alasannya. Nah, di sini jangan lupa direkam ya, nanti kelupaan. Lalu kemudian awal mulanya ISO share-nya kok hilang ya. ISO ini base-nya dari sustainability. Sustainability itu artinya kita memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin tanpa mengorbankan kebutuhan future generation kita. Poinnya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bisa menikmati air yang bersih, nanti anak cucu kita juga harus bisa menikmati air yang bersih. Kalau kita bisa menikmati coal, batu bara gitu ya, diharapkan nanti anak cucu kita juga masih bisa menikmati batu bara. Kalau anak cucu kita masih bisa menikmati sinar matahari yang sehat gitu ya, nanti diharapkan nanti ke depan juga masih bisa menikmati sinar matahari yang sehat. Jadi sumber daya atau resources itu tidak kita habiskan sekarang. Prinsipnya seperti itu. Ini sustainability, keberlanjutan. Nah di sini sustainability itu posisinya di tengah-tengah, jadi irisan. Pada saat kita ngomong lingkungan sama ekonomi itu tidak pernah bisa ketemu. Artinya pada saat kita mau nge-boost ekonomi semaksimal mungkin, berarti lingkungannya akan kita tidak kita prioritaskan. Tapi kalau kita mau memprioritaskan ini, berarti ekonominya juga tidak sekencang yang tidak mempedulikan lingkungan. Sebagai contoh, negara industrialisasi yang sedang mulai gencar-gencarnya ke ngejar industri itu biasanya dia lingkungannya parah, dia tidak dilihat dulu. Tetapi negara-negara maju yang sudah concern ke lingkungan, industrinya dia agak sulit fight. Kenapa? Karena dia kalah untuk harganya, dia akan jauh lebih mahal dibandingkan harga-harga negara-negara yang tidak peduli terhadap lingkungan. Tetapi kembali lagi, terus ngapain kita harus peduli terhadap lingkungan kalau kita nggak bisa bersaing? Dampaknya ke depan itu nanti ke depan sustainability-nya itu tidak tercapai atau keberlanjutannya tidak tercapai. Dia ekonominya bisa tinggi sekali, tetapi di suatu sisi nanti dia akan menghadapi permasalahan lingkungan yang dia harus mengeluarkan ekstra uang untuk bisa merehabilitasi atau memulihkan lagi lingkungan yang sudah rusak. Apalagi kalau lingkungan yang sudah rusak itu dampaknya ke manusia. Jadi nanti dia punya pengobatannya jadi tinggi.
Seperti sekarang misalkan kondisi polusi yang cukup tinggi, dampaknya apa? Misalkan banyak orang yang kena ISPA, banyak orang yang kena penyakit gangguan kesehatan dan lain sebagainya, dan itu dampak yang tidak terasa adalah dia akan mengurangi akan bukan mengurangi, akan membutuhkan biaya yang banyak untuk mengembalikan kesehatan mereka gitu. Apalagi kalau kesehatan itu sekarang ditanggung oleh pemerintah gitu, misalkan dampaknya cukup terasa. Ya, kita lanjut ya. Jadi sustainability itu semacam kompromi antara financial responsibility, ada human social responsibility, dan ada environmental responsibility. Jadi ini di tengah-tengah. Kenapa tidak bisa full? Ya karena kita tidak bisa memikirkan hanya fokus ke lingkungan saja tanpa kita memikirkan ekonomi. Hanya fokus ke lingkungan saja tanpa kita memikirkan sosial atau humannya. Ya, jadi environmental itu posisinya ya kompromi gitu ya, kompromi. Jadi, sebisa mungkin ya ini masih terjaga, tetapi ekonominya jalan, human sosialnya juga masih jalan. Global environmental issues-nya ada environmental, ya apa yang dimaksud dengan environment di ISO 14001 itu yang dimaksud environment ada surrounding where an organization operates ya. Jadi nanti di tugas Anda itu Anda tahu kan lokasi pabriknya ada di mana, lokasi usahanya di mana. Jadi harus tahu surroundingnya seperti apa. Di situ including air, udara, tanah, natural resources-nya, flora, fauna, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Anda nanti belajar AMDAL, Anda juga akan dilihat untuk diajari untuk melihat rona lingkungan awal. Jadi bahasanya memang seperti itu. Rona lingkungan awal adalah kondisi awal lingkungan itu seperti apa. Di situ ada kondisi udaranya bagaimana, kondisi airnya seperti apa, tanahnya seperti apa, lalu kemudian flora faunanya seperti apa, sampai juga Anda nanti mestinya diajari untuk menghitung kalau di kursus AMDAL yang beneran, bukan yang artinya saya tidak bilang bahwa kuliah AMDAL-nya tidak beneran, tidak, tapi kursus AMDAL yang full gitu ya, yang 1 bulan itu Anda akan diajari cara menghitung jumlah flora fauna yang ada di sekitar lokasi seperti apa, metodenya seperti apa. Nanti harus melihat dalam satu kota itu jangkriknya ada berapa, kodoknya ada berapa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan diajari disinggung, mungkin tidak diajari di mata kuliah AMDAL. Ini kaitannya dengan rona lingkungan ya. Surrounding ini artinya bahwa di sekeliling perusahaan di mana itu berlokasi gitu ya, atau beraktivitas. Nah, kalau kita bicara ke global environmental issue, kenapa kita perlu mengendalikan lingkungan melalui ISO itu adalah yang pertama adalah global warming, kaitannya juga dengan ocean depletion, ada hujan asam ya. Terus kemudian ada pengembangan infrastruktur dan urbanization. Kalau kita lihat memang pengembangan infrastruktur dan urbanization itu terkadang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Artinya kita perlu rumah, tetapi sekarang ini kalau dilihat pengembang rumah itu pasti akan ekspansi ke daerah-daerah hijau gitu kan. Daerah-daerah yang tadinya untuk pertanian, tadinya untuk perkebunan itu diekspansi untuk dijadikan rumah gitu ya. Jadi infrastruktur dan urbanization itu memberikan pressure terhadap lingkungan. Nah, di ISO 14000 ini kita mencoba untuk lebih memanage lingkungan dalam skop kecil, artinya dalam skop organisasi, sehingga organisasi itu bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi di ISO 14000 ini memiliki dampak yang macam-macam gitu kan. Ada dampak yang ke manajemen, ada yang dampak ke sales and marketingnya dia meningkat,
ada dampak ke operation and facilities, ada dampak ke legalnya, ada dampak ke product development, dan ada dampak ke finance-nya. Ini yang dikejar biasanya, dampak ke finance-nya. Jadi misalkan setelah dia menerapkan ISO 14000, apa yang didapat? Dia mendapatkan 60% melaporkan bahwa di tahun pertama dia bisa saving up to 25,000 US dollar gitu ya. Jadi 25,000 US dollar itu sekitar berapa? Oh, sekitar 250 juta. Ya. Terus ada yang 27% melaporkan dia bisa menghemat sampai dengan 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar gitu ya. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 1,5 miliar. Banyak atau sedikit? Oh, banyak. Ya. Jadi 66 perusahaan itu menyatakan atau yang menerapkan ISO itu dia setuju bahwa ISO 14001 itu mengurangi operation cost. Loh, kok bisa gimana? Nah, pertanyaannya kenapa bisa mengurangi operational cost-nya? Karena sebenarnya di ISO 14001 itu tidak akan terlepas dari yang namanya produksi bersih. Jadi kuncinya seperti ini, semakin sedikit limbah yang dihasilkan itu artinya efisiensinya akan meningkat dan semakin efisien bahan baku yang kita gunakan. Kuncinya seperti itu ya. Jadi salah satu caranya misalnya bagaimana ya, kalau dia tidak bisa dengan metode operasional mereka sekarang atau dengan alat mereka sekarang yang menggunakan batu bara itu, mereka selalu menghasilkan emisi yang harus dikelola dan itu cost center. Itu bisa kita ganti misalkan, oh kita terapkan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, yang dampaknya biaya yang dikeluarkan untuk menghandle polusinya lebih sedikit, karena polusinya lebih sedikit sehingga efisiensinya juga meningkat. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada dampak ke legal. Ini juga penting sebenarnya. Dampak yang legal ini, legal itu kaitannya dengan hukum ya. Itu terkadang dia juga menghabiskan biaya cukup banyak. 84% indicated reduction in permit violation. Jadi karena sebenarnya kalau kita bicara tentang ISO 14001, yang pertama kali atau yang paling vital itu diantara adalah compliance to the regulation. Jadi dia harus bisa comply terhadap regulation yang ada di sekitarnya atau yang diterapkan di lokasi tersebut. Compliance terhadap regulation itu seperti apa? Misalkan, baku mutu air limbah yang dihasilkan harus dipenuhi. Baku mutu emisi dan lain sebagainya dia harus terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan compliance terhadap regulation. Nah, compliant terhadap regulation itu juga ya kalau dia tidak comply gimana? Kalau dia tidak comply bisa jadi dia harus mengeluarkan ekstra uang untuk misalkan membayar denda dan lain sebagainya. Ya, tanpa kita sadari juga itu juga bisa efisiensi, gitu ya. 55% menyatakan mereka bisa improve legal compliance-nya. Artinya dia bisa mereduksi risk of litigation and fines. Jadi di sini dia bisa mengurangi kewajiban atau denda yang harus dibayarkan kalau misalnya dia tidak comply terhadap regulasinya. Terus kemudian ada misalkan operation and facility, dia bisa mengurangi biaya yang digunakan untuk reduce cost kaitannya dengan landfill saving. Misalkan biaya dihasilkan karena sedikit, dia jumlahnya dia bisa mengurangi biaya ini. Sales and marketing, kok bisa gimana? Jadi dengan brand 14001 ini kita tidak promosi 14001 ya, artinya memang kebetulan kita pakainya 14001. Selain 14001 apa yang bisa kita pakai? Proper, pernah dengar proper belum? Ya, proper itu salah satu bentuk dari
environmental management system yang dikembangkan di Indonesia itu cukup efektif juga. Jadi kalau proper itu nanti di perusahaan yang memang dia komit untuk ikut proper, dia bisa dia akan dapat bendera. Benderanya misalnya bisa dipasang depan bendera emas gitu. Artinya dia sangat-sangat perusahaan yang sangat-sangat terhadap concern terhadap lingkungan. Dan itu image-nya akan bagus di image. Akhirnya sales marketingnya akan berubah juga, gitu ya. Jadi mungkin kalau semakin tinggi tingkat peradaban seseorang, semakin beradab gitu. Dia kalau melihat minuman gitu, dia akan beli minuman, katakanlah saya mau beli ini air minuman. Dia lihat dulu, oh ingredientnya apa dan lain sebagainya. Oh dia termasuk ramah lingkungan atau tidak. Dia recyclable atau tidak dan sebagainya. Itu menjadi concern orang. Tetapi kalau kita masih levelnya belum tinggi-tinggi banget, yang kita lihat adalah price tag-nya. Kita cari yang paling murah gitu ya. Wah paling murah, nggak peduli dia misalkan proses produksinya ini memanfaatkan jasa pekerja anak-anak gitu. Itu kita tidak berdebat di situ. Jadi memang itu kalau di negara-negara maju orang sudah concern ke sana. Dan ISO 14001 ini salah satu standar yang diakui internasional, sehingga makanya perusahaan-perusahaan ini banyak memanfaatkan menggunakan standar ini untuk diterapkan di perusahaan mereka. Contoh misalkan kita ada perusahaan yang ingin ekspansi ke luar negeri atau ingin jualan ke luar negeri, nah kita dengan adanya brand ISO ini sebagai garansi bahwa kita sudah concern terhadap lingkungan sekitar kita. Oke. Sementara saya ngecek dulu absen sudah tidak ada masalah. Ada yang belum bisa absen. Kalau sudah sebentar, ini ada request sedikit. Pak, izin bertanya, boleh minta link absensinya? Ada beberapa teman yang meminta link. Oke, bentar ya, saya sambil ngecek linknya dulu ya. Oke, mata kuliahnya sistem dan sebagainya, betul link absennya. Ya. Oke, saya WA ke Kormat link presensinya dan barcode yang baru yang sudah saya generate. Kita lanjut lagi. Tujuan dan manfaat untuk ISO 14001. 1. Keywordnya adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Ya, kinerja lingkungan organisasi diharapkan bisa meningkat bagi organisasi yang sepakat atau memang komit untuk menerapkannya. Ya. Terus diharapkan dengan menerapkan ISO 14001 itu dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi. Jadi dia mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Lalu berikutnya dia mencapai kesesuaian dengan persyaratan lingkungan yang berlaku. Kembali lagi ke sini, dia legal compliance-nya terpenuhi, gitu ya. Karena kembali lagi nggak mungkin dia bisa dapat ISO 14001 kalau dia masih belum concern terhadap lingkungan sekitarnya. Manfaatnya di ISO ini bisa memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan. Jadi poinnya kita menerapkan standar atau sistem manajemen lingkungan itu kita punya standar kita sendiri. Jadi kita tentukan, oh jam 6 pagi kita harus bangun, setelah bangun apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Oh jam 8 kita tidur lagi, belum tidur apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kalau di perusahaan, katakanlah misalkan, oke, perusahaan sudah berupaya untuk komit terhadap proses lingkungan, dia akan saving energi. Apa yang dilakukan? Oke, satpam harus berkeliling untuk memastikan bahwa ruangan-ruangan yang tidak berpenghuni itu harus mati lampunya. Oke, bisa dilakukan seperti itu. Atau yang lebih smart lagi, kita harus install peralatan baru untuk kartu, bahwa setiap orang yang mau masuk ruangan harus pakai kartu, dan setelah kartu itu dimasukkan baru kemudian nyala. Itu seperti di hotel, bisa jadi seperti itu. Atau kita update teknologinya, kita menjadi sensor gerak. Jadi kalau tidak ada pergerakan dia akan mati, kalau ada pergerakan lampunya akan baru nyala. Nah, itu macam-macam.
Ternyata setelah pelaksanaannya nanti kita pilih yang nomor 2, seperti yang di hotel-hotel kita masukkan kartu gitu ya, intinya. Nah, pada saat sudah dilaksanakan diharapkan penghematannya tinggi, ternyata enggak, ternyata banyak karyawan yang mengganti kartu itu menjadi kartu apapun, atau kadang diganjel kertas gitu ya. Jadi kalau di hotel-hotel itu kadang yang suka iseng itu karena kita nggak bisa keluar masuk tanpa kartu tiketnya hotel, kita ganjel yang listriknya dengan kertas atau dengan kartu lain gitu ya. Oh ternyata itu masih bisa ditembus gitu ya. Nah kita terapkan hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan, pendekatan-pendekatan yang lakukan, yang tentunya itu perlu modal. Entah modalnya yang kita tonjolkan itu modal sosial. Kalau modal sosial itu berarti kita harus kasih pemahaman ke semua anggota organisasi untuk bisa mematuhi rule yang sudah kita sepakati gitu ya. Jadi di sini ISO ini bisa memberikan kerangka kerja dan panduan dari organisasi dalam upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Jadi yang buat siapa ya, kita sendiri. Ada standarnya enggak, kita buat standar untuk diri kita sendiri, tergantung dari kemampuan kita. Jadi kalau kita belum mampu ke sana ya jangan dipaksa, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. 2, meningkatkan citra organisasi di mata publik dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, pelanggan, dan lain sebagainya. Otomatis sebenarnya kalau Anda sudah certified ISO 14001 misalkan, pemerintah akan melihat perusahaan ini sudah tersertifikasi itu. Jadi artinya ada garansi dari itu yang menyatakan bahwa sampai mana tadi, ini agak distraksi sedikit. Citra organisasi terhadap pemerintah ya. Terus pelanggan, mungkin pelanggan nanti concernnya saya hanya mau beli produk yang yang sudah perusahaannya itu menerapkan ISO 14001 karena di situ saya punya garansi bahwa dia sudah lebih ramah terhadap lingkungan ya, macam. Lalu kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dalam upaya organisasi untuk memenuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Kembali lagi ke efisiensi. Jadi SML itu nyambungnya dengan teknologi bersih atau Tagber atau cleaner production. SML itu nyambungnya dengan organisasi atau manajemen organisasi. SML itu nyambungnya dengan pengelolaan lingkungan secara umum gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan pada saat kita mau menerapkan ISO? Yang pertama adalah kita harus bisa merencanakan pengendalian dan penerapan pengendalian terhadap semua aktivitas dalam organisasi. Ya, ini nanti yang jadi tugas Anda. Tugas Anda nanti Anda harus bisa melihat aktivitas organisasi perusahaan itu apa saja. Ya, lalu kemudian dilihat aspek lingkungan yang potensi untuk merugikan lingkungan di setiap aktivitas organisasi itu apa saja. Jadi setelah tugas yang pertama nanti dikumpulkan, nanti akan ada tugas kedua adalah Anda harus bisa bikin melis semua aktivitas organisasi, lalu kemudian dampaknya terhadap lingkungan apa saja. Pak, itu aktivitasnya cuma perkantoran biasa, aktivitasnya cuma untuk ngetik, untuk bikin report dan lain sebagainya. Nggak ada dampaknya terhadap lingkungan? Oh belum tentu. Ngetik itu dia pakai listrik nggak? Pakai. Dia pakai listrik kan dia mengkonsumsi energi. Mengkonsumsi energi berarti dia ada dampak terhadap lingkungan. Kalau dia energinya tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, artinya berarti dia ada pemborosan, artinya ada inefisiensi. Ya, kembali lagi kemarin apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien, nah itu kita lari ke situ lagi. Kalau dia inefisiensi, berarti dia ada potensi untuk membuang sesuatu secara sia-sia. Contohnya nggak ada orang, lampunya nyala, berarti ini membuang sesuatu secara sia-sia. Nah itu nanti harus bisa kita list semua. Jadi semua aktivitas itu pasti ada dampaknya terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, memahami semua peraturan dan perundangan lingkungan yang terkait dengan aktivitasnya dan berupaya untuk memenuhi peraturan perundangan tersebut. Nah, kita nanti akan belajar, kumpulkan semua peraturan lingkungan yang terkait dengan industri tersebut. Misalkan dia industrinya apa? Oh, ternyata dia industrinya minyak, oil and gas.
Oke, kita lihat. Coba kumpulkan peraturan tentang oil dan gas di Jawa Tengah. Nanti ada peraturan dari pemerintah pusat, ada baku mutu, ada peraturan dari pemerintah daerah, ada peraturan dari apa namanya dari pemerintah kota gitu ya. Lalu kemudian komitmen dari pihak manajemen Sakarman untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini nanti salah satu tugas Anda, tugas Anda nanti harus bisa merumuskan komitmen mutu atau komitmen lingkungannya seperti apa. Jadi nanti Anda sudah punya contoh case perusahaannya seperti apa, Anda punya struktur organisasinya seperti apa, lalu dibunyikan komitmen mutunya seperti apa. Bahwa misalkan Universitas Diponegoro berkomitmen untuk melindungi atau memperhatikan atau mengurangi dampak lingkungan yang mungkin muncul dari segala aktivitas Universitas Diponegoro, misalkan seperti itu. Jadi itu komitmen mutu, komitmen bersama. Jadi nanti harus bisa Anda men-state komitmen mutu lingkungan Anda akan seperti apa, gitu ya. Nah, belajar saja. Pak, bahasanya wagu, ya nggak apa-apa. Yang namanya belajar kan harus wagu, gitu ya. Kalau sudah persis plek atau apa, Pak kalau nyontoh gimana ya, kalau bisa jangan nyontoh lah, paling tidak ngarang-ngarang dikit nggak apa-apa, tapi jangan nyontoh. Kalau ngarang itu masih ada kreativitasnya, kalau nyontoh itu kreativitasnya sudah tidak ada. Jadi saya lebih senang Anda bisa berkreativitas walaupun agak sedikit wagu gitu ya, nggak apa-apa, paling wagu ya bahasanya kok, tapi terkadang orang juga tidak begitu melihat ke situ, yang penting esensinya pas. Lalu kemudian tahapan sistematis, perencanaan, perubahan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut. Jadi di sebuah sistem itu ada plan, do, check, dan action, kan gitu kan. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit. Plannya apa? Berarti kita merencanakan. Oh, kalau kita menerapkan ini, kita harus lakukan ini dulu. Harus semuanya Pak? Tidak harus semuanya. Kita bisa saja skala prioritas. Prioritasnya apa dulu yang akan kita hit itu apa saja. Lalu kemudian pelaksanaannya nanti bagaimana, detail pelaksanaannya akan seperti apa, lalu pemantauannya bagaimana Anda bisa memastikan bahwa yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang Anda rencanakan. Anda bikin instrumen pemantauan, gitu ya. Instrumen pemantauan, oke, saya harus punya checklist tentang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oke, saya harus punya report tentang ini. Oke, saya harus punya report tentang ini, dan lain sebagainya. Lalu tindak lanjutnya apa? Nah, tindak lanjut itu muncul apabila ada gap atau ada delta antara yang dilakukan dengan standarnya. Jadi misalkan contohnya misalkan di sebuah lini produksi tidak akan ada tumpahan air, misalnya menggunakan air, tidak ada tumpahan air yang masuk ke selokan atau yang keluar dari proses produksi. Nah, pada saat dipelaksanaannya ternyata masih ditemukan ada tumpahan air. Nah, setelah ketemu ini kan berarti ada simpangan ini, harusnya tidak ada jadi ada. Nah, terus treatmentnya apa? Apakah pendekatannya secara teknis atau pendekatannya secara metode atau pendekatannya secara apa? Nah, itu yang harus disimulasikan. Nanti kita simulasi. Jadi kita berpura-pura, Pak masalahnya nggak ada ya, kita cari masalah yang ada gitu ya. Namanya juga belajar. Lalu kemudian kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO 14001 ya. Jadi di ISO 14001 itu ada banyak klausulnya. Ada beberapa klausul, nanti ini klausul yang keempat apa? Kita mulai dari klausul yang keempat misalkan. Karena klausul yang pertama itu ada term and definition dan lain sebagainya, itu klausul-klausulnya. Kita mulai yang keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya. Lalu kemudian meningkatkan kemampuan organisasi dalam melakukan pengendalian terhadap aktivitas yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Nah, ini keyword di sini yang cukup penting adalah
apa namanya, misalkan kalau Anda bisa mengendalikan sesuatu, itu sudah separuh keberhasilannya itu sudah kepegang ya. Jadi kalau Anda punya organisasi atau Anda nanti bikin perusahaan, pastikan bahwa Anda punya kendali terhadap lini-lini di perusahaan Anda. Jangan sampai ada yang berjalan sendiri atau jangan sampai ada yang dia berjalan tanpa kendali Anda. Jadi dengan ISO ini, karena kita bikin instrumen standarnya, kita jadi tahu. Jadi yang gini, mengendalikan itu tidak selalu harus kita sebagai orang yang di depan. Artinya kita bisa melakukan aturan, komitmen dan lain sebagainya itu untuk ngunci. Jadi pada saat kita ngunci, kita udah sepakat loh, kita listrik yang kita pakai tidak boleh lebih dari ini gitu, karena di perhitungan produksi kita sekian. Tapi di kenyataannya nanti listriknya lebih. Nah, kita menggunakan aturan standar yang kita terapkan itu untuk mengoreksi, termasuk mengoreksi diri kita sendiri. Itu ya. Jadi kita punya kendali atau kita punya kontrol terhadap aktivitas dalam organisasi tersebut. Jadi seorang manajer itu harus bisa memiliki kendali terhadap aktivitas-aktivitas dalam organisasi, khususnya yang punya dampak terhadap lingkungan, karena kaitannya dengan ISO 14001. Oke, kita sudah berapa lama nih? Kita sudah 21 menit. Ya. Kuota masih aman, semoga masih aman. Kalau tidak aman nanti boleh dimatikan videonya atau nanti bisa dilihat rekamannya belakangan ya. ISO 14001 ini serinya banyak, ini kebetulan yang 2004, tetapi muncul lagi yang 2000 update, tapi biasanya update-nya tidak begitu signifikan gitu ya. Ada perubahan sedikit, tetapi biasanya tidak terlalu jauh. Ditujukan untuk memberikan berbagai elemen dari sistem manajemen lingkungan yang efektif untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Tujuannya apa? Nah, nanti karena perusahaan-perusahaan sampel yang Anda gunakan untuk contoh itu perusahaannya bukan melihat ya, bukan perusahaan KP-nya bukan SML. Jadi nanti Anda harus bisa menentukan tujuan perusahaan kaitannya dengan lingkungan. Karena itu harus ternyatakan. Jadi perusahaan saya memang concern ke lingkungannya di bidang ini, melakukan penghematan air sebesar-besarnya zero wastewater misalkan, boleh nggak apa-apa. Jadi tujuannya perusahaan ini adalah dia tidak membuang limbah cair sama sekali. Oke, bisa nanti macam-macam lah, nanti tergantung dari aktivitas perusahaan. ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan. Jadi yang dikendalikan nanti salah satunya dampak lingkungan. Sehingga kalau sudah menerapkan ISO 14001 mestinya output negatif perusahaan tersebut ada limbah dan lain sebagainya itu sudah tidak melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan ya. Lalu kemudian ya kalau sudah tidak memenuhi baku mutu gimana ya, kita harus turunkan gradual. Tidak memenuhi sudah memenuhi baku mutu, tahun depan harus ada target lebih turun lagi, tahun depan harus ada target lebih turun lagi, dan seterusnya. Kuncinya adalah perbaikan terus-menerus atau continual improvement yang termonitor dan terukur, yang melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan. Seluruh pelaku internal artinya semua aspek dalam perusahaan tersebut, dan eksternal artinya vendor-vendor yang masuk dalam perusahaan tersebut. Misalkan ini ada supplier A, ada supplier B dan lain sebagainya, itu juga selalu bisa kita monitor dan selalu bisa kita ukur. Berikutnya ruang lingkupnya. Nah, ini klausul-klausulnya. Ruang lingkupnya di yang pertama ini kita bilang tentang yang bagian satu itu ruang lingkup. Jadi ini kita bicara tentang ruang lingkup, lalu yang kedua itu referensi normatif, yang ketiga term and definition, lalu yang keempat persyaratan sistem manajemen lingkungan atau environmental management system.
Nah, ini syarat-syaratnya. Jadi kita mulai nanti yang keempat ini ada persyaratan umum, ada kebijakan lingkungan, ada perencanaan, ada implementasi dan operasi, ada pemeriksaan dan tindakan manajemen. Nah, di sini nanti yang tugas Anda ini nanti saya akan minta Anda untuk mencari contohnya atau merumuskan. Coba deh rumuskan kebijakan lingkungan dari perusahaan yang Anda pegang. Anda bebas merumuskan sesuai dengan ciri khas atau uniqueness dari perusahaan Anda, produksinya arahnya kemana, produknya apa, dia target pasarnya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian mulai kita menyusun perencanaan, ya. Setelah itu implementasi dan operasi, itu pelaksanaannya nanti mungkin itu simulasi saja. Lalu kemudian checking atau pemeriksaan, kita menyiapkan form-form untuk audit, ya. Lalu kemudian tinggal manajemen. Tinggal manajemen ini sebenarnya seperti rapat yang bahan-bahannya adalah dari standar kita punya, dari laporan di lapangan seperti apa, terus kemudian dari pemeriksaannya seperti apa, lalu kita simpulkan, kita rapatkan, oh ini yang harus kita perbaiki A, B, C, D. Oh ini sudah bagus semua, kita target ke depan kita tingkatkan lagi dan sebagainya. Gitu. Lalu apa lagi? ISO 14001 ini modelnya. Jadi kembali lagi, kalau misalkan di ISO itu kita konsepnya tetap sama, PDCA atau Plan to Check Action. Di sini kalau yang di ISO ini kita bagusnya adalah di sini kita siklusnya tidak muter terus gini. Tetapi di sini dia siklusnya muter di sini, ini muternya di continual improvement. Jadi pada saat Anda ingin menerapkan ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan di awal di perusahaan Anda harus bisa menetapkan rencananya dulu, plan-nya dulu. Ini termasuk ada policy atau kebijakan seperti apa, ada planningnya seperti apa, ada implementasinya seperti apa, dunia di sini. Terus kemudian lari ke checking and corrective action. Checking itu ada beberapa yang setelah kita cek, kita ketemu bahwa dia tidak comply, lalu kemudian kita lakukan corrective action, kita lakukan pembetulan. Sebagai contoh, oh ditemukan ternyata ada cacaran oil di unit produksi ini. Terus kita corrective actionnya apa? Kita cari cacaran oilnya sumbernya dari mana, terus oh ternyata ada baut yang kendor, bautnya kita kencangin. Itu corrective action. Terus kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan untuk menghindari seperti itu lagi? Setiap baut harus dicek kencangannya dan lain sebagainya. Itu namanya corrective action dulu. Nah, tapi kalau corrective action tidak mungkin dilakukan, oh ini sudah sistem dan lain sebagainya, dia harus ada perubahan radikal yang diperlukan. Ya, terus kemudian kita bawa ke rapat yang namanya manajemen review atau tinjauan manajemen. Gitu ya. Setelah tinjauan manajemen nanti akan memutuskan di sini apakah standarnya akan kita tingkatkan, apakah yang jelek kita akan kita perbaiki, cara memperbaikinya bagaimana dan lain sebagainya. Itu masuk di rapat tinjauan manajemen atau manajemen review. Nah, ini bagiannya untuk yang ISO 14001. Di sini kita harus mendefine policy-nya. Jadi nanti tugas Anda adalah berdasarkan perusahaan yang Anda pilih nanti, Anda bisa mendefine policy-nya seperti apa. Lalu kemudian ada identify aspeknya, aspek lingkungannya nanti harus jelas. Ini misalkan produknya apa saja yang dilakukan, aktivitasnya apa, layanannya apa, ya. Lalu identify objektif, target, and program. Nah, nanti legal requirement masuk ke sini. Set. Oh, aspek ini dia, produk ini dia menghasilkan limbah apa dan lain sebagainya. Legal requirement seperti apa? Anda cari batasan-batasan, misalnya peraturan-peraturan terkait baku mutu, terkait gangguan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengidentify objektif, target, and program. Ini bikin programnya. Lalu implementation and operation, di sini ada resource and roles yang masuk, competence, training dan lain sebagainya. Communication, documentation, ini penting sekali documentation karena kuncinya di ISO itu ya dokumentasi. Lalu kemudian dokumen kontrol, dari dokumen yang ada, operational control, dan emergency preparedness. Emergency preparedness itu nanti penting juga kita skenariokan karena in case, the worst case terjadi hal yang sifatnya tidak kita inginkan, terus what should do-nya kita harus jelas. Gitu ya. Terus kemudian checking, di sini muncul checking. Ini
hasil dari implementation operation seperti apa, ada checkingnya. Di checking ini kita bisa lihat monitoring and measurement-nya. Kita lakukan pengukuran dan kita lakukan monitoring. Lalu kita lakukan beberapa kegiatan preventive and corrective action. Kalau ada yang salah, apa yang harus kita betulkan. Kalau belum salah, apa yang harus kita persiapkan supaya tidak salah. Record artinya di sini adalah catatan-catatan yang penting selama kita melakukan monitoring dan kegiatan-kegiatan ini. Di sini juga kita lakukan EMS audit atau environmental management system audit. Jadi ada tim auditor yang bekerja muter keliling untuk melakukan audit sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Ini masuk ke komponen checking, lalu kemudian management review. Ini gambaran di EMS itu seperti itu. Nah, oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini sudah berapa lama sih? Sudah 45 menit. Baik, akan saya lanjutkan berikutnya. Nanti akan saya beri tugas yang baru ya. Beri tugas yang baru artinya Anda nanti harus bisa paling tidak untuk membuat kebijakan lingkungan seperti apa, lalu kemudian mengidentifikasi aspek. Nah, di sini ya. Nanti kita define policy-nya, Anda bikin kebijakannya, paling satu kalimat aja selesai. Kebijakan lingkungan apa? Anda googling juga banyak, tapi kalau bisa jangan nyontoh nanti, sebagai referensi aja. Terus Anda bisa lakukan identifikasi aspek, produknya apa saja, aktivitasnya apa saja. Oh, kita membuat misalkan, ini perusahaan drilling atau perusahaan eksplorasi. Produknya apa saja, aktivitasnya apa saja, dia butuh bahan bakar apa, dia butuh tenaga kerja seperti apa, dia butuh energi berapa dan lain sebagainya. Kira-kira dia dampaknya ke apa? Misalnya pas drilling itu dia ada lumpur yang harus terbuang dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus Anda lihat nanti dari laporan KP yang dilakukan oleh kakak kelasmu, lalu Anda rumuskan lagi. Saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan, welcome, silahkan. Kalau boleh sampaikan di sini atau boleh disampaikan di grup meeting gitu ya, grup chatnya. Silahkan, nanti akan saya coba jawab. Tapi saya akan tetap standby di sini. Nanti akan saya berikan tugas baru lagi terkait dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Tapi kembali lagi saya ingin ingatkan, bagi beberapa yang belum mengumpulkan, saya minta untuk segera mengumpulkan, gitu ya. Jadi biar nanti, nah ini sementara yang sudah masuk ke saya, bisa dilihat di sini yang sudah masuk ke saya ini ada kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 belum, mungkin nunggu file ya. Kelompok 5 juga belum, kelompok 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 belum, 11 sudah, 12 belum, 13 sudah, 14 sudah. Mungkin asumsi saya totalnya ada 14 kelompok dan ada beberapa yang belum menerima filenya gitu ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, dan juga tugasnya nanti akan nambah lagi, termasuk nanti setelah tugas ini nanti juga mulai disiapkan untuk PPT-nya. Jadi nanti di pertemuan besok atau pertemuan yang selanjutnya ke 6, 7, 8 lah, kita harapkan nanti ada beberapa presentasi dari mas-mas dan mbak-mbak semua terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Saya kira itu sementara. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sekian. Saya juga pamit untuk live meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat siang. Terima kasih.